Selamat malam teman-teman. Hari ini aku mau update video, tapi video kali ini aku ingin mengajak teman-teman untuk ikut bersama uh, aku dalam berpikir agak berat sedikit ya, bagaimana kita berkecimpung di dalam sebuah resort yang dibangun di daerah terpencil. Jadi tidak ada satu apapun yang di sekitar itu, cuma ada masyarakat desa, pulau terpencil, jauh dari namanya keramaian hiburan kota ataupun pusat perbelanjaan. Dan aku sedang mengalaminya di daerah Sumba sekarang. Jadi teman-teman, video ini aku dedikasikan buat para pemimpin, manajer, owner, investor, semuanya yang ingin berinvestasi untuk membangun sebuah resort di Indonesia, khususnya di daerah terpencil. Jadi begini teman-teman, banyak owner hotel berpikir kalau mereka sudah punya tanah, izin IMG, IMB atau PBG lengkap dan modalnya miliaran, mereka bisa langsung jualan. Mereka membangun resort mewah seperti sebuah bangunan yang sangat megah di tengah desa terpencil, lalu menutup gerbang rapat-rapat dengan alasan eksklusivitas tamu ya. Tapi ingat, di daerah terpencil seperti Sumba, Labuan Bajo, atau pedalaman Kalimantan, hukum formal seringkali berjalan beriringan dengan hukum sosial ya. Jika Anda merasa tidak butuh warga sekitar, tidak butuh koordinasi dari Pemda atau kepolisian setempat, Anda sebenarnya sedang membangun bom waktu. Hari ini saya bicara jujur mengenai membangun relasi itu sangat krusial, dan relasi itu tidak gratis. Kenapa harus keluar biaya? Ayo, kenapa harus keluar biaya? Jadi dalam hospitality kita mengenal istilah license to operate, izin operasional dari warga. Kenapa saya bilang tidak gratis? Karena di lokasi terpencil, negara atau pemerintah mungkin belum bisa menjangkau semua kebutuhan infrastruktur warga. Saat desa butuh renovasi rumah ibadah atau perayaan adat besar, disitulah resort Anda harus hadir. Apakah itu biaya? Ya. Apakah itu pemborosan? Tidak. Itu adalah investasi keamanan. Itu namanya investasi keamanan. Bayangkan ya, jika Anda pelit di awal, saat akses jalan satu-satunya menuju resort Anda tiba-tiba diperbaiki warga dan tidak bisa lewat selama seminggu tepat saat tamu VIP Anda mau datang, berapa kerugian revenue Anda? Jauh lebih besar daripada anggaran CSR yang Anda potong di awal. Relasi adalah pelumas agar roda bisnis Anda tidak macet di tengah jalan. Bagaimana cara manajer mengelola biaya relasi? Sebagai manajer, kita harus tahu cara memasukkan biaya ini ke dalam P&L atau profit and loss. Jangan anggap ini uang haram atau upeti ilegal ya. Secara profesional, kita mengalokasikannya ke dalam representative expenses, namanya biaya untuk menjamu atau membangun komunikasi dengan instansi kepolisian, militer, dan pejabat daerah. Ini bukannya menyuap, tetapi membangun sinergi keamanan. Community Development Fund, dana bantuan untuk desa, beasiswa bagi anak-anak warganya yang nantinya bisa bekerja di resort kita. Ini adalah namanya strategi win-win solution. Kemudian ada namanya local wisdom support, biaya partisipasi dalam kegiatan budaya lokal. Ini adalah cara tercepat agar warga merasa resort Anda adalah milik mereka juga, yang harus mereka jaga, bukan mereka ganggu. Jadi dampak jangka panjangnya atau dalam kurung ROI of relationship-nya itu, ketika relasi itu sudah jadi, Anda punya pasukan tak terlihat. Saat Anda isu keamanan, pihak kepolisian akan merespon lebih cepat karena komunikasi sudah cair. Saat ada gesekan sosial, tokoh masyarakatnya akan pasang badan untuk Anda.
Inilah yang membedakan manajer amatir dan manajer berpengalaman. Manajer amatir hanya melihat angka di bawah garis atau bottom line, tetapi manajer senior melihat keberlanjutan. Membayar biaya relasi di awal jauh lebih murah daripada membayar biaya konflik yang akan terjadi di kemudian hari. Jadi teman-teman, semua strategi yang saya bicarakan tadi itu mulai dari cara hitung budget, cara menghadapi owner, cara detail operasional pre-opening di lapangan, sudah saya rangkum secara mendalam dalam karya e-book yang saya akan perlihatkan. Jadi saya mau memperlihatkan sebuah e-book yang sangat menarik dari yang saya baca, bernama The Blueprint of Hospitality, panduan strategis dan operasional hotel pre-opening. Di dalam e-book ini, saya tidak hanya bicara teori, tapi saya akan bagikan manual book praktisnya tentang bagaimana membangun fondasi hotel yang kokoh dari nol. Mulai dari urusan legalitas, penyusunan tim, hingga strategis mengelola biaya-biaya tak terlihat agar profit kita tetap maksimal. Dan kabar baiknya, e-book yang saya jual ini harganya sangat terjangkau, jadi hanya 45.000. Ya, anggap saja ini investasi kecil untuk pengetahuan senilai pengalaman belasan tahun di hotel bintang 5 ya. Jadi bagaimana cara mendapatkannya? Gampang sekali, teman-teman langsung hubungi via WhatsApp di 0881 0377 43805 yang aku taruh di bagian deskripsi juga, atau bisa langsung DM aku di email ini ya. Jadi teman-teman, jangan biarkan resort Anda gagal hanya karena salah langkah di tahap awal. Saya Simari Traveling. Mari kita bangun masa depan hospitality Indonesia yang lebih profesional. See you on the top.